Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan, seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side episode 4. Jangan lupa ditonton dulu episode sebelumnya, linknya sudah aku sematin di bawah ya. Yuk kita mulai reviewnya. Namguk tewas di tempat, dan sesuai dugaan CCTV-nya sengaja diambil, dan sebagian rambut Namguk juga diambil, entah untuk apa. Wook masih syok dengan kehilangannya Namguk. Ia tak mengerti apa alasan para penjahat menghilangkan nyawa Namguk. Begitu pula dengan Jong Ah. Kenangan kebersamaan ketiganya mengalir di ingatan begitu saja. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kim Wook, Shin Jun Ho berhasil melacak mobil para pelaku, tapi ternyata tetap tak berhasil meringkus mereka. Pak Jang berpakaian rapih ternyata mendatangi makam istrinya, dan seperti tahun sebelumnya, ia tak bisa menepati janji untuk membawa Hyunji, anak mereka yang hilang. Sementara itu, Pak Detektif orang hilang merasa emosi jiwa karena ia sedang menginterogasi pelaku penghilangan nyawa untuk bertanya alasannya. Tapi tak lama Shin Jun Ho datang menginterupsi. Dia ternyata meminta bantuan para senior untuk menemukan calon istrinya yang bernama Choi Yona. Dan Jun Ho yakin menghilangnya Yona berkaitan dengan dua kasus penghilangan nyawa lainnya. Dan setelah kematian Namguk, Jong Ah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai PNS. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaan Namguk di Pegadaian. Jong Ah lalu menemukan hal yang janggal karena ada catatan telepon dari teman panti asuhan Namguk yang dulu dan diketahui bahwa pria itu pun tewas karena sebuah tabrak lari. Wah, sus banget kan nih. Jadi, Kim Wook meminta Jong Ah untuk mencari alamat panti asuhan pertamanya Namguk. Dan secepat kilat, Jong Ah pun mendapatkan berbagai informasi tentang panti asuhan yang terbakar itu. Di desa Duwon, kedatangan penghuni baru lagi. Seperti biasa, Thomas menyambutnya dengan senyuman manis. Begitu juga dengan para penghuni lain. Penghuni baru ini sedikit rada culun dan dia tewas karena telah menghilangkan nyawanya sendiri di Sungai Han. Sedang mendengarkan kisahnya yang sedih karena anak buangan di keluarga hakim, Wook dan Yona datang. Ekspresi Kim Wook pun langsung jengkel ketika melihat wajah si ibu yang ketus itu. Jadi ia memutuskan untuk keluar dari kafe Hawaii. Kim Wook lalu mulai mengorek informasi secara halus kepada Choi Yona. Dan memang benar, wanita itu pernah ditampung di panti asuhan Cahaya Mentari Hijau. Yona pun langsung syok saat Kim Wook mengatakan jika dua teman lainnya yang di panti asuhan dulu juga telah tewas. Salah satunya adalah Kim Namguk, temannya Kim Wook. Dan sepertinya itu dilakukan oleh orang yang sama yang sudah menewaskan Yona. Ibu Shin Jun Ho syok saat tahu kabar jika Choi Yona telah menghilang. Terlebih dua anak panti tempatnya bekerja dulu juga diketahui telah tewas. Ibu jadi teringat terakhir bertemu Yona saat ia meminta Yona untuk menghilang dari kehidupannya Shin Jun Ho. Dan akhirnya kasus Choi Yona mulai diselidiki. Bahkan kasusnya ini diberitakan di berbagai koran dan televisi. Dan kesimpulan terakhirnya, ini adalah kasus pembunuh bayaran dan penculikan. Para penjahat itu diketahui sudah kabur ke luar negeri, jadi pasti sulit untuk dilacak meski sudah meminta bantuan kepada Interpol. Si penghuni baru di desa Duon mendatangi Kim Wook dan ia mengatakan berita di luar karena sebelum melompat ke Sungai Han, ia sempat melihat berita tentang Choi Yona. Jadi meminta untuk disampaikan kepada Yona jika di luaran sana para polisi masih berusaha mencari dirinya. Tak lama mengatakan itu, si penghuni baru itu langsung menguap, menghilang, dan itu tandanya jasadnya sudah ditemukan. Tak disangka si pria mesum melihat kejadian itu. Ia pun merasa ketakutan karena Kim Wook bisa membuat orang-orang menghilang dari desa Duan. Tapi yang melihat kejadian itu bukan cuma si mesum, tapi juga si anak spesial. Ia pun menyampaikan berita menggembirakan itu kepada orang-orang di kafe Hawaii. Yona langsung merasa terharu karena itu tandanya Junho kini sedang mencari dirinya.
Si penjahat utama yang kita masih belum tahu identitasnya siapa, akhirnya mendapatkan hasil DNA. Namun hasilnya tak ada satupun sampel DNA yang cocok dengan pemilik perusahaan yang diketahui dari perusahaan konstruksi Choi Sung. Si pemilik ternyata sedang mencari cucunya dan ia pun berwasiat jika cucunya memang tak bisa ditemukan sampai si pemilik tiada, maka saham barulah akan jatuh kepada 3 orang kontributor perusahaan. Tentu para kontributor itu pun sangat kesal karena tiba-tiba saja seorang cucu datang dan belum diketahui keberadaannya. Shin Junho sudah hopeless. Dia tak tahu harus mencari Yona kemana lagi. Jadi dengan serius dia mendatangi Kim Wook dan tiba-tiba saja meminta bantuan. Karena saat kasus Hanel, dia tahu tentang luka di lengannya Hanel. Bahkan Kim Wook sudah tahu siapa pelakunya. Juga di kasusnya Namguk, Kim Wook sudah melacak GPS di mobil para tersangka. Jadi Junho mengakui Kim Wook itu selalu selangkah di depannya. Entah Wook itu bisa melihat hantu atau apapun. Dengan mata penuh kesedihan, Junho meminta bantuan kepada Kim Wook. Wook pun terlihat begitu sangat iba. Mungkin tak tega mengatakan jika Yona sudah tewas, padahal sudah 10 hari sejak Yona menghilang. Dan Junho pun masih berkeyakinan bahwa Yona masih hidup. Sementara itu Pak Jang meminta bantuan Jong Ah untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Ternyata ia mendapatkan informasi tentang keberadaan putrinya yang hilang. Tapi Jong Ah yang belum tahu tentang anaknya Pak Jang ini bisa mencium sesuatu yang tak beres dengan pria asing itu. Berdasarkan GPS yang ia letakkan di mobil penjahat, Kim Wook mendapatkan satu titik lokasi. Wook pun membawa Junho dan bingo, komplotan penjahat itu ternyata memang ada di sana. Dan sedihnya, Choyuna sengaja membuat asap, katanya untuk mengirimkan sinyal ke orang jauh. Lalu ia pun mengajak Kim Wook untuk membuat lampion-lampion besar yang ditempeli kertas pesan-pesan lalu diterbangkannya ke angkasa dengan tujuan agar bisa dibaca orang luar. Langit malam pun menjadi indah dengan lampion warna-warni itu. Dan pagi harinya lampion-lampion itu pun berserakan di mana-mana. Tapi tiba-tiba suasana menjadi gaduh karena si pria mesum menyandra Junso si anak kecil. Si ibu ketus pun begitu sangat ketakutan karena anaknya disandra begitu. Pria itu mengancam karena ia yakin jika Kim Wook adalah malaikat maut. Karena Kim Wook tak bisa terluka saat diserangnya kemarin. Juga Kim Wook itu bisa menghilangkan warga desa. Terlebih tahu perbuatan masa lalu si mesum. Jadi dia ingin dibawa ke mana saja selain desa ini. Warga pun terkejut mendengar cerita itu. Tapi Kim Wook, Thomas, dan Pak Jang mencoba menenangkan. Tak benar itu malaikat maut apanya. Dan si ibu ketus pun memberanikan diri untuk melepaskan Junso dari tangan penjahat. Tapi imbasnya si ibu kena tusukan alat tajam. Si mesum pun segera dibekuk oleh warga dan ibu segera dievakuasi. Tapi Wook lalu melihat sesuatu yang bersinar di atas rumput, yang ternyata itu adalah sebuah kalung. Dan begitu dibuka, Wook merasa terheran karena di dalam itu ada foto dirinya saat kecil. Terbesit kenangan masa kecil Kim Wook ketika ia menghabiskan waktu bersama ibu sambil melihat liontin yang berisi fotonya Wook. Wah, kenyataan apa ini? Apakah Wook dan Ibu Ketus aslinya adalah sepasang ibu dan anak? Di episode 4 ini masih belum terjawab. Jadi jangan lupa komen kalau kamu mau tahu lanjutan ceritanya ya. Bye!